Anda kembali di Prime Talk pemirsa. Beberapa waktu terakhir ini sempat heboh adanya desa siluman. Menteri Desa mengatakan nggak ada itu desa siluman. Namun Kementerian Keuangan bersikukuh bahwa ya memang ada desa-desa siluman sehingga menghentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa yang disinyalir merupakan desa fiktif. Bu Ani, apa alasan menghentikan penyaluran dana desa untuk 56 desa fiktif ini ketika Menteri Desa mengatakan nggak ada itu desa siluman. Jadi sebenarnya cara kerja kita semuanya itu kan saling berhubungan. Kementerian Keuangan di dalam menetapkan berapa jumlah desa mendapatkan berapa, itu datanya kan diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memang mengoversight atau mengawasi dan membawai seluruh pemerintahan daerah. Di dalam konteks ini ada suatu kabupaten Konawe dalam hal ini ditemukan bahwa ada beberapa desanya yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang ternyata tidak proper secara proses. Sehingga mungkin dari sebagian desa itu adalah menyalahi di dalam proses pembuatannya, namun dia namanya sudah di-submit untuk mendapatkan transfernya. Dan juga bahkan ada yang desa yang memang tidak ada, tapi disebutkan namanya ada. Jadi itu adalah suatu proses di mana kami tentu sebagai bendahara negara, apalagi harus melakukan transfer kepada suatu desa yang ada namanya, ada alamatnya, ada lokasinya, ada penduduknya. Itu kan semuanya desa itu nggak setiap hari kemudian tiba-tiba ada orang, ini ada desa baru gitu kan. Jadi harus melalui suatu proses. Saya rasa itu yang kita rapikan. Saya bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Desa untuk bersama-sama terus melakukan pengecekan terhadap perkembangan dan pertumbuhan. Karena begitu sekarang ini memang ada dana desa, banyak daerah-daerah yang kepengen punya desa baru gitu. Yang kemudian muncullah dan untuk munculnya desa baru itu kan harus ditetapkan oleh peraturan daerah. Itu berarti DPRD-nya sama kepala daerahnya. Kemudian harus diregister ke Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya. Nah, proses inilah yang mestinya harus diperbaiki. Dan kita tentu berharap kalau ada desa, kadang-kadang ada desa yang jumlah penduduknya udah sangat kecil, sudah lebih kecil dari yang seharusnya. Ini kan harusnya dilikuidasi atau dimerger dengan desa tetangganya. Hal-hal seperti ini yang harus terus-menerus kita lakukan koordinasi. Tapi desa-desa siluman ini muncul dikarenakan memang misalnya proses administrasi yang tidak sesuai dengan prosedur atau perilaku koruptif sih Bu, menurut Ibu? Kalau saya sih nganggapnya pertama motivasi bahwa daerah tersebut kepengen alokasi untuk desa di daerahnya dalam bentuk dana desa meningkat. Dan mungkin untuk di daerah di luar Jawa memang saya bisa memahami. Bisa saja desa itu begitu terpencil dan sedikit-sedikit gitu ya. Beda sekali dengan Jawa yang begitu sangat populasi density-nya tuh sangat dalam. Sehingga memang Indonesia itu kalau kita mengelola dan mengurusnya, kita harus siap untuk memahami bahwa setiap daerah kepulauan terutama yang terluar, tertinggal, itu situasinya beda sekali dengan daerah yang relatif sudah maju. Nah, policy-policy pemerintah harus bisa mencerminkan perbedaan itu. Karena kalau kita cuma satu aturan untuk keseluruhan, nanti akan muncul ketidakadilan. Jadi dalam hal itu kalau kita bicara husnudon, yaitu niat baik atau pikiran baik, itu hanya karena maladministrasi saja. Itu pikiran baiknya, Bu. Itu pikiran baik. Kalau ada sudon yang memang jelek, ya saya serahkan kepada proses hukumnya saja. Berat yang mana itu pikiran positif atau pikiran negatifnya, Bu? Kadang-kadang kita merasa ya kalau mendengar berita kepala daerah ditangkap, waktu itu untuk transfer biaya operasi sekolah bisa diambil. Saya merasa kadang-kadang aduh, banyak banget gitu ya yang seperti itu, karena jumlah kepala daerah yang tertangkap OTT itu membuat kita berkecil hati. Aduh, transfer ke daerah itu sepertiga dari anggaran kita. Jadi kalau kita punya 2.500 triliun, sepertiga 850 sendiri itu untuk daerah. Nah, kan kita bayangkannya daerah itu akan banyak pimpinan daerah itu yang merupakan leaders yang membuat kita itu senang lihatnya. Kalau saya dengar ada gubernur yang bagus, wali kota yang bagus, wali kota yang beresin sampai trotoar, yang sampai dia marah-marahin tempat sampah. Sebagai pajak pun juga senang. Kita senang, dan saya waktu transfer ke daerah kita jadi semangat ya. Karena kita lihat kotanya jadi bagus, daerahnya menjadi maju. Itu berita-berita yang positif yang kita ingin, yang saya sering mengatakan pada jajaran saya, agar mereka dijadikan mentor terhadap kabupaten atau kota yang lain gitu.